Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu. Edisi Sabtu 8 Mei 2021 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Bupati Seruyan Yul Haidir didampingi pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Budi Rahman melakukan pemantauan dan pengecekan secara langsung kondisi jalan antar kecamatan. Pemantauan dan pengecekan langsung yang dilakukan oleh Bupati sebagai tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat bahwa jalan di Desa Tanjung Hara, Kecamatan Danau Seluluk mengalami kerusakan yang cukup berat. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, perbaikan sejumlah ruas jalan ini dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten dalam rangka untuk memperlancar arus transportasi baik orang maupun barang ke sejumlah wilayah yang ada. Salah satu ruas jalan yang dikunjungi dalam kesempatan itu adalah perbaikan di Desa Tanjung Hara, Kecamatan Danau Seluluk yang menghubungkan wilayah Kecamatan Seruyan Tengah pada khususnya. Menurut Bupati, perbaikan ruas jalan kabupaten memang menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah dan ditargetkan harus bisa rampung dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri, sehingga bisa fungsional dan aktivitas maupun mobilitas masyarakat sekitar tidak terhambat. Diharapkan, meski saat ini hanya sebatas dilakukan perbaikan, namun arus transportasi antar kecamatan dapat semakin nyaman dan lancar. Untuk itu, dinas terkait diminta untuk melakukan pengawalan dan pendampingan agar perbaikan bisa dilakukan secara maksimal. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan meminta seluruh pihak terkait, khususnya perusahaan yang mempunyai karyawan dalam kegiatan usahanya, agar dapat membayarkan tunjangan Hari Raya paling lambat H-7 Lebaran. Tunjangan Hari Raya atau THR menjadi hak yang harus dibayarkan oleh pemerintah maupun pihak perusahaan swasta kepada seluruh aparatur sipil negara, tenaga honorer, dan karyawan pada suatu perusahaan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, pemerintah daerah, pihak perusahaan, pelaku usaha yang memiliki karyawan, agar tunjangan Hari Raya sudah harus dibayarkan 1 minggu sebelum Lebaran atau H-7, agar yang bersangkutan atau para penerima dapat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Lebaran, dan tidak lagi ada laporan dari karyawan perusahaan yang THR-nya belum dibayarkan. Khusus pada pihak perusahaan, jangan sampai banyak laporan yang masuk mengenai THR yang belum dibayarkan, terlebih bagi pihak perusahaan perkebunan yang sangat memiliki kewajiban untuk membayarkan THR terhadap karyawannya. Ada ketentuan, khususnya bagi karyawan swasta atau karyawan perkebunan itu memang sudah wajib untuk memberikan THR-nya ya pada saat hari Lebaran ini ya. Untuk pemerintah daerah tentunya juga ya setidaknya harus juga memikirkan itu ya. Ya untuk sanksi saya pikir ada sanksinya lah bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan THR-nya terhadap karyawannya ya. Oleh karena itu sekali lagi apalagi ini kan ada anjuran pemerintah untuk berhari raya di kampung sendiri ataupun tidak boleh mudik tadi bahasanya ya. Ya sebaiknya dengan diberinya THR tersebut mungkin harapannya bisa sedikit terhibur terhadap karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Anggota Dewan dari PAN tersebut menambahkan, pemerintah daerah juga harus memikirkan mengenai penundaan THR yang sering terjadi pada perusahaan. Minimal harus ada sanksi yang diberikan sebagai efek jera kepada pihak perusahaan yang memang dengan sengaja melakukan penundaan. Tim Liputan Seruyan TV. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Seruyan telah menentukan besaran zakat yang harus diberikan pada malam Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan tidak salah dalam mengeluarkan zakat fitrahnya. Sebagai salah satu penyempurna ibadah puasa, ada satu ketentuan yang wajib dilakukan oleh umat muslim, yaitu mengeluarkan zakat fitrah kepada warga masyarakat tidak mampu atau bagi yang memerlukan.
Kepala Kementerian Agama Kabupaten Seruyan, Haji Hasanuddin mengatakan, adapun untuk kategori beras standar seharga Rp15.000 dengan total harga beras per jiwa Rp37.500, beras super seharga Rp21.000 dengan total harga beras per jiwa Rp52.500, dan untuk harga beras premium Rp29.500 dengan total harga beras per jiwa Rp73.750. Untuk itu, masyarakat dipersilahkan untuk memilih takaran atau besarnya masing-masing yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan ketika ingin membayarkan zakat fitrah. Haji Hasanuddin menambahkan, ada dua fungsi atau manfaat setelah masyarakat membayarkan zakat fitrahnya. Pertama, sebagai pembersih diri ibadah puasa yang dilakukan. Kedua, berbagi terhadap sesama dan memberikan makanan kepada setiap fakir miskin di Lebaran Idul Fitri. Untuk menyempurnakan puasanya, ada satu kewajiban yang sangat mulia sekali ya, yaitu mengeluarkan zakat fitrah ini. Nah, zakat fitrah ini ada dua fungsi ya. Fungsi yang pertama adalah sebagai al-fitr yang membersih bagi orang yang berpuasa. Yang kedua adalah sebagai tut'am, memberi makan, menggembirakan kepada fakir miskin. Jadi zakat fitrah ini ada dua fungsi. Yang pertama menggembirakan bagi para fakir miskin. Di hari raya mereka bisa berlebaran, bisa tersedia cukup bahan-bahan pokok ya, untuk bahan-bahan keseharian, sehingga mereka bisa rasa bahagia lah dengan ketersediaan bahan makanan yang. Menurutnya, pemberian zakat fitrah terhadap warga yang tidak mampu atau yang memerlukan dimaksudkan agar pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri tiba, sama-sama memiliki makanan untuk disantap dan dapat bersama bergembira di saat momen Lebaran tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Kepolisian Resor Seruyan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Seruyan Tengah, di mana motif tersangka melakukan aksi tersebut karena janji pembagian hasil yang tidak kunjung terlaksana. Terbongkarnya kasus pembunuhan bermula dari atasan tempat korban bekerja sehari-hari, yaitu Saudara Mardan, yang menanyakan keberadaan korban AA karena tidak ada kabar dan ditelepon tidak pernah mengangkat. Setelah itu keduanya sepakat untuk mengecek keberadaan korban di kebun Saudara Mardan. Pada saat sampai di kebun ditemui banyak bercak darah. Tak hanya itu, pada pondok yang sering didiami korban juga ditemukan bercak darah yang sama, dan pada salah satu bagian bangunan ditemukan bercak darah bekas pukulan. Dikarenakan adanya kejanggalan, istri korban berinisiatif melaporkan kejadian tersebut pada polsek terdekat di Seruyan Tengah, kemudian langsung berkoordinasi dengan Polres Seruyan untuk dapat mengungkap kasus tersebut. Kapolres Seruyan AKBP Bayu Wicaksono mengatakan, setelah mendapatkan laporan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan mengenai siapa saja orang terakhir yang ada bersama dengan korban AA, dan ditemukan dua tersangka atas nama PN dan DH. Setelah itu, pihaknya langsung menelusuri keberadaan para tersangka, yang akhirnya kedua tersangka berhasil ditangkap di dua lokasi berbeda, yaitu di Tasikmalaya dan Sampit. Adapun motif tersangka dalam melakukan pembunuhan dikarenakan adanya janji dan iming-imingan pembagian hasil yang belum ada kejelasan, sehingga terjadinya cekcok perkelahian di dalam pondok hingga berujung meninggalnya korban AA. Untuk menghilangkan jejak peristiwa pembunuhan, jasad korban dikuburkan di tambang pasir dan berhasil ditemukan dengan kondisi yang sudah memprihatinkan. Korban dieksekusi oleh kedua pelaku ini setelah ketiganya ini tidur di pondok milik Saudara Mardan, ya, Saudara Mardan. Bangun, habis itu baru dieksekusi. Ya. Ada yang menggunakan batu, ada juga yang menggunakan timbangan ini. Kedua tersangka menghilangkan nyawa dan mengambil barang-barang korban karena korban tadinya menjanjikan sesuatu kepada kedua orang tersangka ini, bahwasanya terkait dengan pembagian hasil, ya, pembagian hasil. Namun tersangka tidak
merasa tidak dapat dipenuhi ya, oleh korban, masa dibohongi, dan juga tersangka kebetulan terlilit hutang, ya, terlilit hutang piutang. Akhirnya timbul niat untuk menghabisi korban. Selain itu, kedua tersangka juga menjual mobil pick-up milik korban kepada saudara AN seharga 30 juta rupiah, di mana uangnya dibagi sesuai keperluan para tersangka, dan atas perbuatannya kedua tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah bersama dengan unsur terkait lainnya telah sepakat untuk meniadakan mudik. Untuk itu, pihak legislator menghimbau agar masyarakat dapat mematuhi aturan yang telah disepakati. Menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, masyarakat sering melakukan kegiatan mudik atau pulang kampung halaman. Namun pandemi COVID-19 yang masih berlangsung membuat kegiatan mudik tidak dapat dilakukan. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 agar tidak mengalami penambahan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pada perayaan Lebaran Idul Fitri tahun 2021, masyarakat dapat lebih bersabar dengan menahan diri untuk tidak melakukan mudik. Kebijakan tersebut selain untuk melindungi diri sendiri, juga dapat melindungi orang lain yang ada di kampung halaman, supaya tidak terpapar COVID-19 dan tetap merayakan momen Lebaran dengan aman. Ini kegiatan kita, Pak, sekaligus untuk bagi masyarakat. Ketua DPRD menambahkan, berdasarkan kebijakan yang telah disepakati untuk mudik di sekitar wilayah Kalimantan Tengah tetap diperbolehkan dengan regulasi masing-masing. Namun jika memang masih bisa dilakukan penundaan tentu akan lebih baik lagi, daripada nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, bagi masyarakat yang memiliki keluarga di luar Kalimantan Tengah agar tetap mematuhi kebijakan pemerintah dengan tidak melakukan mudik dan merayakan Lebaran tetap di rumah masing-masing. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mendukung program dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mewujudkan kemajuan pembangunan yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini cukup banyak dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan dan membantu perekonomian masyarakat, yang tujuannya tidak lain agar kesejahteraan dapat lebih merata dengan adanya kemajuan pembangunan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, usaha dari Pemprov untuk mewujudkan pembangunan dari segi infrastruktur tentu harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Seruyan, dan pihaknya selaku wakil rakyat sangat mendukung terkait dengan peningkatan pembangunan di bidang infrastruktur. Menurutnya, sampai saat ini sudah ada dari sebagian perusahaan besar swasta khususnya perkebunan kelapa sawit yang menyediakan lahan plasma, dan kedepannya perlu dilakukan evaluasi oleh pemerintah terhadap PBS yang belum merealisasikan plasmanya sebesar 20%. Ketua DPRD menambahkan, pihaknya juga mendukung ajakan yang menginginkan kekompakan, kerjasama antara eksekutif dan legislatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan. Tim Liputan Seruyan TV. Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Seruyan sudah cukup banyak. Namun kalangan dewan mengingatkan agar pembangunan tersebut dapat selesai sesuai waktu yang ditentukan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dipastikan akan sangat berdampak terhadap perekonomian. Namun apabila pembangunan tersebut sampai mangkrak atau memakan waktu yang lama dalam pengerjaannya, tentu akan sangat tidak efisien dan dapat memperlambat perekonomian daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Hadi Nur mengatakan, pihaknya mengingatkan dan sekaligus mendorong agar pekerjaan proyek fisik khususnya dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan jangan sampai melebihi waktu yang telah ditentukan. Alangkah baik dan eloknya lagi proyek tersebut dapat dengan cepat terselesaikan
Tentu apabila pekerjaan proyek dapat selesai dengan tepat waktu, maka hasil dari pembangunan dapat segera dinikmati masyarakat sekitar. Politisi dari PDIP itu berpesan, seluruh kontraktor yang ada di wilayah ini agar tetap menjaga dan memperhatikan kualitas pekerjaan yang dilakukan, jangan sampai tergesa-gesa sehingga mengesampingkan kualitas pekerjaan proyek yang sedang dilakukan. Dan instansi terkait juga harus melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek yang dilakukan agar dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan pembangunannya pun berkualitas sesuai dengan yang diharapkan. Tim Liputan Seruyan TV. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2021 sudah mulai terrealisasi. Diminta kepada pemerintah daerah dalam tahun berjalan agar realisasi tersebut dapat terlaksana secara maksimal. Pada tahun 2021, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sudah mulai berjalan, tentu dalam realisasinya diharapkan mampu, dipacu, dan didorong lebih maksimal untuk dapat meningkatkan pendapatan dan mampu mensejahterakan masyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, hal tersebut tidak lepas dari cita-cita dan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, di mana dalam mewujudkan kemajuan pembangunan adalah harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, pihaknya juga mendorong agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan, sehingga segala tujuan pembangunan yang dijalankan dapat terrealisasi dengan baik. Ketua DPRD menambahkan, segala program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan terus didukung, selama program yang dilaksanakan tersebut bertujuan mensejahterakan masyarakat setempat. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam beberapa hari terakhir, kondisi cuaca di Kota Kuala Pembuang sangat panas dan berpotensi terjadi kemarau. Diharapkan kepada masyarakat agar tetap siaga apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran lahan. Kondisi cuaca di Kabupaten Seruyan cenderung mulai sangat panas dan cukup berpotensi terjadinya kemarau. Tentunya agar kondisi tersebut tidak menyebabkan terjadinya kemarau panjang yang dapat akan memicu terjadinya kebakaran lahan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah harus tetap siaga dan memantau kegiatan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran dan mengajak masyarakat agar tetap menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung upaya agar tidak terjadi kebakaran. Dikarenakan pada saat memasuki musim kemarau, kebakaran lahan sangat sering terjadi. Tentunya kerjasama dari semua pihak maupun masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Kemarau ya, kita kan tidak tahu ini ya. Harapannya tidak ada kemarau panjang di Indonesia, Kabupaten Seruyan khususnya ya. Nah, untuk mengantisipasi itu tentunya pemerintah daerah harus siaga ya, terutama terjadinya pembakaran lahan itu ya. Kemudian juga pembersihan halaman, lingkungan dan sekitarnya ya, karena bagaimanapun juga partisipasi kita semua, partisipasi masyarakat ditentukan ya dalam rangka mengantisipasi mungkin kebakaran ya, karena yang namanya kemarau tentunya ya rawan sekali nanti terhadap adanya kebakarannya baik lahan ataupun secara umum itu adalah kebakaran yang tidak kita kehendaki mungkin itu ya. Bejo Rianto menambahkan, antisipasi dan langkah pencegahan harus dilakukan mulai dari saat ini agar apabila musim kemarau tiba, baik pemerintah daerah maupun masyarakat dapat mengambil kebijakan yang baik dan benar. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam pelaksanaan rapat paripurna yang saat ini masih dilakukan melalui Vkon atau daring,
cenderung hanya dihadiri oleh perwakilan staf dari SOPD. Kedepannya dihimbau pimpinan satuan organisasi perangkat daerah dapat lebih aktif mengikuti kegiatan paripurna. Pada masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, segala agenda paripurna yang dilaksanakan masih digelar melalui media video conference, namun tidak mengurangi makna dan penyampaian pembahasan yang dilakukan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, berbagai kegiatan paripurna yang dilaksanakan wajib dihadiri oleh Kepala SOPD, dikarenakan paripurna merupakan agenda bersama yang sebelumnya telah ditetapkan dalam rapat Banmus, dan setiap SOPD telah mengetahui setiap agenda paripurna yang akan dilaksanakan tersebut. Menurutnya, berbeda dengan sebelum masa pandemi COVID-19 banyak pejabat yang hadir, sehingga pelaksanaan paripurna menjadi lebih baik dan efisien, sekaligus dapat mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dan pihak legislatif. Politisi Partai Demokrasi Indonesia itu menambahkan, meskipun pelaksanaannya masih menggunakan media Vicon, namun kehadiran setiap pejabat dan kepala SOPD sangat penting, karena ada beberapa agenda yang harus diketahui oleh kepala SOPD terkait. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masker itu kita pasang di bawah. Thank you.